Safe Work Practices Permenaker, dan standar internasional. Outline. Pertama, regulasi nasional dan standar internasional Safe Work Practices. Kedua, praktik kerja aman pada pekerjaan listrik dan mekanis. Ketiga, permit to work, sistem dalam pekerjaan berisiko tinggi. Keempat, tanggap darurat dan penanganan insiden terkait bahaya listrik. Tujuannya, memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik kerja aman sesuai Permenaker RI dan standar internasional, menjelaskan integrasi Safe Work Practices ke dalam Safety Management System, membekali peserta dengan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko listrik serta pekerjaan berbahaya. Pertama, regulasi nasional dan standar internasional Safe Work Practices. 1,1 Permenaker RI terkait K3, listrik dan praktik kerja aman, 1,2 NFPA 70E, Electrical Safety in the Workplace, 1,3 OSHA 29, CFR 1910 Subpart S, Electrical Standards, 1,4 EIC 60364, dan standar instalasi listrik aman. Permenaker Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengatur persyaratan K3 dalam instalasi listrik, pemeliharaan, serta pekerjaan bertegangan. Pokok aturan meliputi kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja listrik, persyaratan teknis instalasi, prosedur izin kerja, dan penggunaan APD. Tujuannya, menjamin pekerja dan perusahaan mengikuti standar minimum nasional agar kecelakaan kerja dapat dicegah. Relevansi menjadi landasan hukum yang wajib dipatuhi di Indonesia. Standar dari National Fire Protection Association yang fokus pada pencegahan bahaya listrik di tempat kerja, menekankan pada 3 area utama: IRC, flash, protection, analisis energi busur api, penentuan zona aman, dan penggunaan peralatan proteksi. PPE Requirements. Klasifikasi alat pelindung sesuai tingkat risiko, misalnya pakaian tahan api, face shield, sarung tangan isolasi, lockout atau tagout. Prosedur memastikan sumber energi benar-benar diamankan sebelum pekerjaan dimulai. NFPA 70E bersifat komplementer terhadap OSHA dan menjadi standar rujukan global. Regulasi Occupational Safety and Health Administration (AS) yang mengikat secara hukum, mencakup desain dan pemasangan instalasi listrik, pengoperasian aman peralatan, bertegangan, persyaratan pemeliharaan dan inspeksi, proteksi pekerja dari kontak langsung maupun tidak langsung dengan listrik. Fokus utamanya adalah perlindungan pekerja melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan APD. Standar internasional dari International Electrotechnical Commission (IEC) yang mengatur sistem instalasi listrik tegangan rendah, mengatur hal-hal teknis seperti tata cara pemasangan kabel, panel, dan sistem proteksi, persyaratan grounding, isolasi, dan proteksi arus bocor, perlindungan dari kejutan listrik, kebakaran, dan panas berlebih. EIC menjadi acuan global dan banyak diadopsi dalam standar nasional, termasuk SNI. Kedua, praktik kerja aman pada pekerjaan listrik dan mekanis. 2,1 Prinsip lockout atau tagout sesuai OSHA dan NFPA 70E. 2,2 Area bertegangan, izin kerja, boundary, dan persyaratan kompetensi. 2,3 Alat pelindung diri, klasifikasi, pemilihan, dan standar. 2,4 Sistem kerja aman di ketinggian, ruang terbatas, dan area panas. Definisi. LOTO adalah prosedur untuk memastikan bahwa semua sumber energi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik dimatikan, dan diamankan sebelum pekerjaan dilakukan. Tujuan: mencegah mesin atau peralatan menyala tiba-tiba dan membahayakan pekerja. Langkah utama: identifikasi sumber energi, matikan, kunci lock,
Pasang label tag, verifikasi tidak ada energi tersisa. Standar, OSHA 1.910.147 dan NFPA 70. Menjadikan Loto sebagai keharusan dalam pekerjaan berisiko tinggi. Izin kerja, permit to work. Dokumen resmi yang memberikan otorisasi sebelum bekerja di area bertegangan atau berisiko tinggi. Boundary batas aman, NFPA 70E, mengatur Arc Flash Boundary dan Limited Restricted Approach Boundary yang menentukan seberapa dekat pekerja boleh berada dari sumber bertegangan. Persyaratan, kompetensi. Hanya pekerja yang terlatih dan tersertifikasi boleh bekerja di area bertegangan, sesuai Permenaker dan standar internasional. Klasifikasi APD, helm isolasi, sarung tangan karet listrik, pakaian tahan api, arc-rated clothing, face shield, pelindung telinga, sepatu safety, antistatis. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan, misalnya kategori PPE menurut NFPA 70E untuk IRC Flash Standar. Acuan, Permenaker RI, NFPA 70E IEC 61482, dan OSHA 1910132-138. Prinsip APD adalah lapisan terakhir perlindungan setelah rekayasa dan administratif. Ketinggian, wajib menggunakan full body harness, lifeline, scaffolding, sesuai standar, serta prosedur fall protection confined space, memerlukan izin kerja, ventilasi, pengukuran gas, serta standby man di luar ruang. Hot work melibatkan pengelasan, pemotongan, atau pekerjaan lain dengan sumber api, wajib hot work permit, proteksi kebakaran, dan pengawasan khusus. Integrasi. Semua pekerjaan berisiko tinggi harus masuk dalam sistem izin kerja aman, Safe Work Permit System. Ketiga, Permit to Work System dalam pekerjaan berisiko tinggi. 3,1 konsep dan tujuan Permit to Work. 3,2 jenis-jenis izin kerja. Definisi, Permit to Work adalah dokumen resmi yang memberikan izin untuk melakukan pekerjaan berisiko tinggi dengan persyaratan pengendalian tertentu. Tujuan, memastikan pekerjaan hanya dilakukan setelah bahaya teridentifikasi, memberikan kontrol administratif agar pekerjaan dilakukan sesuai prosedur aman, menetapkan siapa yang bertanggung jawab selama pekerjaan berlangsung. Nilai penting tanpa izin kerja. Aktivitas berisiko tinggi bisa menyebabkan kecelakaan fatal, sehingga PTW adalah safety gate. Hot work permit untuk pekerjaan yang menghasilkan percikan api atau panas pengelasan, pemotongan, grinding, wajib tersedia proteksi kebakaran, APAR, dan pengawasan area sekitar confined space entry permit untuk pekerjaan di ruang terbatas tangki, silo, sumur, pipa besar, persyaratan, ventilasi, pengukuran gas, izin masuk, dan standby man. Electrical work permit untuk pekerjaan instalasi listrik atau peralatan bertegangan. Persyaratan, lockout atau tagout, APD khusus RC rated. Sarung tangan isolasi, boundary area ... Work at height permit untuk pekerjaan di atas 1,8 meter scaffolding. Monara, atap, persyaratan, harnit, lifeline, scaffolding standard, dan sistem fall protection. Keempat, tanggap darurat dan penanganan insiden terkait bahaya listrik. 4,1 Identifikasi situasi darurat listrik. 4,2 Prosedur tanggap darurat. Sengatan listrik electric shock terjadi ketika arus listrik mengalir melalui tubuh, bisa menyebabkan henti jantung, luka bakar, atau kematian. Arc flash dan kebakaran listrik. Loncatan listrik arc flash menghasilkan panas sangat tinggi, memicu kebakaran atau ledakan di area kerja. Gangguan sistem listrik, misalnya hubung singkat, korsleting, atau kegagalan isolasi yang dapat membahayakan pekerja maupun fasilitas. Nilai penting, pekerja harus bisa mengenali tanda-tanda awal insiden
agar respon cepat bisa dilakukan. Pertolongan pertama pada korban sengatan listrik. Pastikan sumber listrik dimatikan sebelum menolong. Jangan menyentuh korban dengan tangan kosong bila masih teraliri listrik. Lakukan CPR atau resusitasi jantung paru bila korban tidak bernapas atau denyut jantung. Berhenti, pemadaman kebakaran listrik, gunakan APAR jenis CO atau dry chemical. Jangan gunakan air karena dapat menghantarkan listrik. Fokus pada pemutusan sumber listrik terlebih dahulu sebelum memadamkan api.